Hai guys, selamat berjumpa kembali di channel novel populer viral yang keren ini. Sebelum mengikuti kelanjutan kisah Dev atau Chen-Ping yang semakin seru dan mendebarkan ini, mohon bantuan kalian untuk subscribe, like, komen dan share video-video yang ada di channel ini ya. Perlu diketahui bahwa novel Perintah Kaisar Naga ini adalah termasuk kategori novel ongoing. Jadi waktu update dan jumlah bab setiap hari menyesuaikan dengan update dari autornya. Perintah Kaisar Naga bab 3868, 3869. Nah, aku akan membuatmu membayar harganya. Kepala keluargamu meraung dan perlahan menghilang. Dev memuntahkan seteguk darah, menutupi dadanya dan terengah-engah. Dev baru saja menyadari asal mula waktu, dan dia belum mencapai kemampuan untuk menghentikan segalanya. Alasan mengapa Mu Yao tidak dapat bertindak sekarang adalah karena Dev memanfaatkan asal-usul waktu kepala keluargamu. Tuan Chen, Anda baik-baik saja. Bing Lu dan yang lainnya berlari dengan cepat. Aku baik-baik saja, aku hanya sedikit lelah. Dev tersenyum tipis. Ouyang Zhenhua dan yang lainnya di samping memandangi anggota keluargamu yang tewas dengan emosi campur aduk dan perasaan yang tak terlukiskan. Jelas sekali Dev hanyalah kultivator tingkat 4 di alam kesengsaraan. Tetapi dia bisa membunuh kultivator tingkat 9 di alam kesengsaraan transendensi semudah memotong melon dan sayuran. Bukankah ini terlalu keterlaluan? Dan Munei jelas telah mencapai kekuatan alam Mahayana, tetapi Dev masih mampu bertarung. Terlepas dari apakah Dev menggunakan harta karun di tangannya atau kemampuannya sendiri, hasil akhirnya adalah Munei meninggal. Bahkan tidak ada jejak jiwa yang tersisa. Orang-orang ini tidak tahu berapa banyak rahasia dan harta yang dimiliki Dev. 2. Tiba-tiba, tanah berguncang dan retakan mulai muncul di penghalang besar di Sekte Suci Wuji. Cepat pergi, Sekte Suci Wuji ini akan segera runtuh. Dev meraung saat melihat ini. Tanpa penghalang ini, berbagai turbulensi ruang dan waktu di tanah kekacauan akan menenggelamkan tempat ini, dan tidak ada satupun yang mampu bertahan. Ketika semua orang melihat ini, mereka melarikan diri satu demi satu, dan akhirnya melarikan diri sebelum Sekte Suci Wuji runtuh. Seiring dengan runtuhnya Sekte Suci Wuji, seluruh puncak gunung mulai runtuh sedikit demi sedikit. Segera, sejumlah besar batu kutub muncul. Seluruh gunung sebenarnya terbuat dari bebatuan yang sangat besar. Hanya saja batu kutubnya tertutup dan tidak ada yang menemukannya. Ternyata ini yang disebut tambang batu kutub, jumlahnya terlalu banyak. Kata Bing Lu dan yang lainnya kaget. Wajah Dev juga penuh dengan keterkejutan. Dia tidak menyangka bahwa puncak gunung ini ternyata adalah tambang batu kutub. Rekan Taoist Chen, ini adalah perpisahan. Kami akan mengingat anugerah penyelamatan hidup dari Anda. Ouyang Zhenhua melihat tumpukan batu kutub yang tidak berguna bagi mereka, jadi dia berencana untuk pergi. Hal lainnya adalah dia juga takut kepala keluargamu akan membawa orang untuk menemukannya. Jika saatnya tiba, akan merepotkan jika mereka juga terlibat. Bagaimana mungkin keluarga kecil seperti mereka bisa menjadi lawan keluargamu? Tuan Ouyang, berhati-hatilah. Dev membungkukkan tangannya. Ouyang Zhenhua pergi bersama banyak kultivator. Perjalanan mereka tidak sia-sia. Meskipun mereka tidak mendapatkan harta apapun di Sekte Suci Wuji, mereka tetap mendapatkan sesuatu. Terutama Ouyang Zhenhua. Setelah mendapatkan barang-barang dari Pavilion Luban, dia dapat mempelajarinya dengan cermat ketika dia kembali. Dev dan yang lainnya menghadapi tambang batu kutub dan mulai berpura-pura gila. Semua jenis tas penyimpanan terisi. Namun, Dev tidak berani memasukkan ke dalam cincin penyimpanannya. Dan jika dia memasukkannya ke dalam cincin penyimpanan, itu akan dimakan oleh binatang penelan langit. Meskipun Istana Guanghan juga menderita banyak kerugian selama perjalanan ke daerah kutub ini. Semua murid luar terluka dan terbunuh, dan hanya Lan Yingying yang masih hidup. Hanya ada 5 biarawati yang tersisa di antara lebih dari selusin biarawati. Korban seperti ini sangat besar bagi Istana Guanghan. Namun dengan batu kutub dan tambang batu kutub, Istana Guanghan akan segera pulih dan tumbuh lebih kuat. Dev dan yang lainnya kembali ke Istana Guanghan. Kepala Istana Guanghan sepertinya sudah menduganya, dan memimpin orang-orang untuk menyambut Dev di gerbang Istana Guanghan. Melihat kepala Istana Guanghan dan banyak muridnya, Bing Lu, Lan Yingying dan yang lainnya tidak tahan lagi, jadi mereka melemparkan diri dan menangis. Begitu banyak saudari yang keluar, tetapi sekarang hanya sedikit yang kembali. Tuan Chen, apakah Anda baik-baik saja? Penguasa Istana Guanghan tidak peduli tentang berapa banyak muridnya yang telah meninggal, tetapi bertanya tentang Dev dengan prihatin. Aku baik-baik saja, aku hanya makan banyak. Aku akan baik-baik saja setelah istirahat seharian, kata Dev sambil tersenyum tipis. Oke, aku akan segera mengaturnya. Kepala istana-istana Guanghan mengangguk.
Kepala istana Guanghan mengatur agar Dev dan Binglu beristirahat. Saat Dev sedang beristirahat, kepala istana Guanghan masuk ke kamar. Tuan Chen, terima kasih kepada Anda kali ini, Anda dapat mengendalikan hal-hal ini. Kami memiliki begitu banyak batu kutub di istana Guanghan, dan tidak akan menjadi masalah untuk mengembangkannya selama ratusan tahun. Dia menyerahkan tas penyimpanan kepada Dev. Membuka tas penyimpanan, Dev menemukan banyak rumput peri di dalamnya, termasuk batu iblis surgawi. Ketika Dev datang ke istana Guanghan, dia datang untuk mengambil batu iblis surgawi. Tuan istana, saya hanya membutuhkan satu batu iblis surgawi. Anda dapat menyimpan rumput peri ini. Bagaimanapun, istana Guanghan baru saja dimulai. Dev tidak menginginkan terlalu banyak hal. Bagaimanapun, istana Guanghan juga dalam keadaan sulit. Tuan Chen, Anda membantu kami menemukan begitu banyak batu kutub. Istana Guanghan kami tidak akan mengalami kesulitan di masa depan. Anda harus menerimanya. Selain itu, kepala keluargamu sedang mengasingkan diri, jadi Tuan Chen harus mengambil kesempatan ini untuk pergi. Lagi pula, Tuan Chen mungkin akan berada dalam bahaya ketika kepala keluargamu keluar dari pengasingan. Kepala istana Guanghan sepertinya tahu apa yang terjadi di daerah kutub. Tuan istana, apakah keluargamu akan menimbulkan masalah bagi istana Guanghanmu? Dev bertanya dengan cemas. Tidak, meskipun keluargamu kuat, saya bukan seorang vegetarian. Jika keluargamu benar-benar akan bertarung dengan istana Guanghan saya, fondasi keluargamu akan hancur. Tuan Chen, jangan khawatir. Jika Anda punya kesempatan, saya harap Anda akan datang kembali ke istana Guanghan. Kata kepala istana Guanghan. Pasti, saya secara pribadi akan mengantar Tuan Chen turun gunung. Meskipun kepala istana Guanghan tidak ingin Dev meninggalkan istana Guanghan, demi keselamatannya, lebih baik pergi secepat mungkin. Tunggu sebentar. Aku juga punya sesuatu untuk diberikan kepada Tuan Istana. Dev tiba-tiba teringat sesuatu. Ada apa? Pemilik istana penuh rasa ingin tahu. Bersambung.